Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eniatur Rahma Mulya Effendi dari kelas manajemen KPS SMA 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek lingkungan, serta aspek pasar dan pemasaran berdasarkan bidang fashion dalam usaha konveksi. Alasan dalam memilih usaha konveksi ini adalah karena pada saat ini fashion berkembang dengan mengikuti tren yang ada. Dalam mengikuti tren saat ini, maka masyarakat akan mengetahui beberapa tren pada saat ini, maka akan menjadikan masyarakat lebih berpenampilan lebih modis dan fashionable. Dan pada usaha konveksi ini, pelanggan bisa menentukan model, desain, serta bahan yang nantinya akan dipakai. Tetapi usaha konveksi ini juga menyediakan berbagai model atau desain pakaian yang lebih menarik dan unik, sehingga pelanggan bisa memilih sesuai kebutuhan. Pada aspek hukum, legalitas bisnis sah menurut undang-undang dan peraturan yang ada. Dalam bisnis tersebut dilindungi dengan berbagai dokumen atau surat yang sah di mata hukum. Bentuk badan usaha konveksi ini yang saya pilih ialah bentuk badan perusahaan perseorangan atau usaha dagang. Dalam mengenapatkan kegalitasan bisnis pada usaha konveksi ini, maka perizinan yang dilakukan ialah dengan pengurusan usaha meliputi NPWP, SIUP, TTP, dan TTI. Selanjutnya pada aspek lingkungan ini terdapat lingkungan organisasi, yaitu strength atau kekuatan pada usaha konveksi. Yang pertama, bahan baku berkualitas baik. Yang kedua, harga yang tetap terjangkau. Yang ketiga, profesional dalam pembuatan produk. Dan yang terakhir, produk tidak mudah rusak dan awet. Kemudian weakness atau kelemahan pada usaha konveksi adalah dalam pembuatan produk membutuhkan waktu yang cukup lama karena tergantung produk model yang diinginkan oleh pelanggan. Pembukuan keuangan yang masih menggunakan flash manual sebelum menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel. Dan beberapa pesaing yang sudah mendahului berdiri dan juga menjadi kelemahan pada usaha konveksi, sehingga dituntut untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif untuk memulai bisnis yang sama. Kemudian ada lingkungan industri yang meliputi opportunity atau peluang. Pertama, persaingan yang masih sedikit pada usaha konveksi ini, maka usaha akan memiliki kesempatan yang besar untuk menguasai pasar. Yang kedua, dengan adanya kreativitas dan inovasi desain atau model produk yang unik dan menarik, maka usaha bisnis dalam bidang fashion ini bisa menjadi baik dan sukses. Dan pada adanya tradisi lebaran yang dimana banyak masyarakat akan membeli atau memesan baju atau pakaian saat lebaran, dan juga bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Untuk threat atau ancaman pada usaha konveksi ini yaitu semakin banyak usaha yang serupa bermunculan sehingga menjadikan persaingan yang menjadi lebih berat. Kenaikan pada harga bahan pokok sehingga dapat menurunkan daya beli pelanggan. Dan resiko dalam mengelola keuangan bisnis masih menggunakan proses manual, maka bisa menjadi ancaman karena resiko seperti salah hitung, estimasi, dan juga kehilangan data keuangan. Selanjutnya, pada lingkungan makro ini ada beberapa analisis, yaitu pertama, analisis ekonomi. Pada usaha konveksi ini lebih membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja diserap biasanya masyarakat sekitar seperti ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak sekolah yang mempunyai keahlian dalam bidang fashion. Maka akan bisa meningkatkan sumber perekonomian dan menurunkan tingkat pengangguran yang tinggi. Dan yang kedua, analisis sosial budaya. Pada usaha konveksi ini menjadi peluang bagi masyarakat pada setiap acara keluarga. Misalkan acara hajatan, acara pernikahan, maka pakaian atau baju yang akan digunakan bisa memesan pada usaha konveksi tersebut. Dan yang ketiga yaitu analisis politik. Dengan adanya anjuran dari pemerintah bahwa setiap usaha harus melakukan izin usaha. Dengan adanya perizinan tersebut, perusahaan menjadi lebih legal sehingga dapat diakui oleh negara dan bisnis menjadi lebih terpercaya dan aman. Dan keempat yaitu analisis teknologi. Pada usaha konveksi ini diharapkan untuk selalu melek teknologi karena dengan mengetahui teknologi yang canggih diharapkan akan mempermudah pekerjaan. Misalkan dari yang mesin tradisional menjadi mesin portable. Dan yang terakhir yaitu analis dampak lingkungan. Pada usaha konveksi ini menghasilkan bekas limbah dari bekas kain. Agar tidak mencemari lingkungan, usaha konveksi bisa menjual kain bekas ini kepada tengkulak. Yang terakhir yaitu aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar usaha konveksi ini marketplace-nya dibuat sesuai dengan jumlah permintaan kelompok. Jika sudah mengetahui permintaan produk yang dibutuhkan, maka dapat mengkira-kira berapa persen produk yang akan dikirimkan. Dalam usaha konveksi ini, memenuhi permintaan konsumen ialah kewajiban, karena setiap konsumen memiliki selera atau model produk yang berbeda. Maka usaha konveksi ini harus mampu memenuhi setiap selera konsumen yang diinginkan. Produk dalam usaha konveksi ini, kualitas bahan baku usaha konveksi ini memiliki bahan baku yang berkualitas baik, sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang unggul. Dalam proses pengemasan produk ini menggunakan plastik OPP agar produk tidak mudah rusak, dan maka proses pengemasan dikemas dengan rapi dan bersih sehingga produk menjadi lebih aman.
Untuk harga, usaha konveksi ini membutuhkan harga tergantung pada jumlah atau seberapa banyak konsumen dalam memesan produk. Jika konsumen memesan produk dengan jumlah yang cukup banyak, maka akan diberikan diskon atau potongan. Untuk tempat atau lokasi usaha konveksi ini membutuhkan lokasi yang strategis agar bisa dijangkau oleh masyarakat luas dan sebaiknya berada di kota tengah-tengah kota besar. Misalkan dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat sehingga mempermudah masyarakat dalam berinteraksi dalam usaha konveksi. Dan juga bisa dekat dengan kawasan industri seperti pabrik sehingga memudahkan untuk menawarkan produk. Dengan lokasi yang strategis tersebut, konsumen atau pelanggan dapat lebih mudah menemukan dan menjangkau letak usaha konveksi. Dan pada usaha konveksi ini memiliki stok barang yang cukup banyak. Dalam usaha konveksi ini menggunakan jasa ekspedisi seperti kantor pos. Pada promosi, usaha konveksi ini mengiklankan produk pada semua media sosial, yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Melalui iklan digital tersebut, maka bisa mengatur promosi dapat dijangkau oleh target pasar yang diinginkan. Dalam sumber daya manusia yang unggul, maka akan sangat menunjang dalam pekerjaan dan dapat memberikan hasil yang maksimum terutama bagi konsumen. Dalam usaha konveksi ini, merekrut karyawan ialah dengan merekrut orang-orang sekitar yang berada dekat lokasi konveksi dan juga merekrut anak-anak remaja atau anak-anak sekolah yang punya keahlian dalam bidang fashion. Dalam karyawan usaha konveksi ini melakukan training selama 1-2 bulan sehingga nanti karyawan bisa mengetahui cara kerja yang ada pada konveksi tersebut. Dengan adanya hubungan interaksi yang baik serta ramah dengan pelanggan, maka akan menjadikan usaha konveksi ini mempunyai banyak partner dalam berusaha. Dan jika ada komplain pelanggan, maka usaha konveksi ini menerima dan memperbaiki apa yang dikeluhkan oleh pelanggan sehingga pelanggan merasa senang jika memesan produk kembali. Pada proses ini, ada kegiatan melalui proses pemesanan terlebih dahulu, kemudian pemesanan tersebut diproses dan dicatat oleh pemilik. Setelah itu, pemesanan tersebut diberikan kepada karyawan bagian produksi. Setelah semuanya proses dilakukan, maka produk akan dikemas secara rapi, kemudian diberikan kepada pelanggan. Dalam strategi pemasaran ini ada 3 poin, yaitu segmentasi. Dalam segmentasi usaha konveksi ini dibutuhkan oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga dewasa, dan juga pada instansi sekolah, kampus, dan organisasi lainnya. Dan sebaiknya terletak di kota tengah besar perkotaan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang akan memesan baju atau pakaian. Serta dalam usaha konveksi ini memiliki desain atau model pakaian yang unik dan berkualitas bagus, sehingga menjadi ciri khas tersendiri bagi usaha konveksi. Yang kedua yaitu targeting. Dalam usaha konveksi ini, sasaran produk yang paling dituju ialah ibu-ibu rumah tangga dan remaja atau mahasiswa. Positioning yaitu dalam usaha konveksi ini produk-produk yang dibuat melalui proses yang berkualitas dan mampu meningkatkan kepuasan konsumen atas penggunaan produk tersebut. Bagi pelanggan yang akan membeli produk, usaha konveksi ini bersedia melayani pesanan dalam jumlah banyak dan menerima pesanan sesuai model yang pelanggan inginkan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.